Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo rekan-rekan semua, kembali lagi dengan channel Sonogi. Baik Bapak Ibu, di kesempatan yang baik ini kami kembali akan memberikan update terbaru terkait dengan seleksi CSN tahun anggaran 2023 yang tentunya rekan-rekan sudah tunggu karena hari ini sudah bisa kita lihat aturan ataupun keputusan Menpan RB berkaitan dengan seleksi P3K atau seleksi CSN di tahun 2023 ini. Oleh karena itu, silakan disimak videonya sampai selesai untuk mendapatkan informasi terkait dengan keputusan Menpan RB yang mengatur tentang seleksi CSN di tahun ini, Bapak Ibu. Baik, langsung saja. Di sini kita sudah membuka website resmi menpan.go.id dan di bagian jdih.menpan.go.id itu sudah ada lampiran ataupun keputusan Menpan RB, Bapak Ibu. Nah, di sini bisa kita lihat mulai dari ada keputusan Menpan RB nomor 648 tahun 2023, yaitu keputusan Menpan RB tentang mekanisme seleksi P3K jabatan fungsional tahun anggaran 2023. Nah, kemudian ada lagi keputusan Menpan RB nomor 649 tahun 2023 yaitu tentang mekanisme seleksi P3K jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun anggaran 2023. Kemudian ada lagi keputusan Menpan RB nomor 651 tahun 2023 tentang nilai ambang batas seleksi kompetensi dasar pengadaan pegawai negeri sipil tahun anggaran 2023. Nah, selanjutnya ada keputusan Menpan RB nomor 650 tahun 2023 yaitu tentang persyaratan wajib tambahan ya dan sertifikasi kompetensi sebagai penambahan nilai seleksi kompetensi teknis dalam pengadaan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja untuk jabatan fungsional, Bapak Ibu. Nah, untuk lebih jelasnya kita akan buka satu persatu Kemenpan RB, Bapak Ibu ya, yang sudah bisa kita lihat per tanggal 13 September diuploadnya, Bapak Ibu. Langsung saja kita cek, yaitu nomor 649 yang tentunya sangat ditunggu oleh rekan-rekan guru honorer karena ini adalah mekanisme seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun anggaran 2023. Nah, langsung saja kita ke bagian diktumnya Bapak Ibu ya. Keputusannya, nah ini dia. Memutuskan. Yang pertama, jenis penetapan kebutuhan P3K guru tahun anggaran 2023 sama dengan teknis tadi ya. Itu ada dua, ada kebutuhan khusus dan juga ada kebutuhan umum. Nah, kemudian yang kedua, kriteria pelamar pada kebutuhan khusus itu meliputi pelamar prioritas, STHK 2, dan guru non-ASN di sekolah negeri. Jadi ada tiga kriteria Bapak Ibu ya pelamar untuk kebutuhan khusus. Kemudian yang ketiga, pelamar prioritas sebagaimana dimaksud pada diktum kedua, huruf A adalah peserta yang memenuhi nilai ambang batas pada seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi P3K jabatan fungsional guru periode sebelumnya. Jadi ini adalah untuk yang pelamar prioritas ini. Yang A ini bagi rekan-rekan guru honorer yang masuk kategori P1 tahun 2022 yang belum mendapatkan penempatan, Bapak Ibu ya, yaitu yang kategori P1 ataupun yang sudah lulus PG di tahun 2021 yang lalu yang belum ditempatkan. Itu masuk ke dalam pelamar kategori ataupun kriteria pelamar prioritas. Nah, kemudian yang keempat, STHK 2 sebagaimana dimaksud pada diktum kedua. Huruf B adalah STHK 2 yang terdaftar dalam pangkalan database STHK 2 pada Badan Kepegawaian Negara atau BKN. Kemudian yang kelima, guru non-ASN atau guru honorer di sekolah negeri sebagaimana dimaksud pada diktum kedua huruf C adalah guru honorer atau non-ASN di sekolah negeri yang terdaftar di data pokok pendidikan atau Dapodik Kemendikbudristek. Nah, di sini ada masa kerja yang berlaku Bapak Ibu, yaitu dan memiliki masa kerja paling rendah 3 tahun ya untuk masuk ke dalam kriteria yang C ini, yaitu guru non-ASN di sekolah negeri dengan masa kerja paling rendah 3 tahun. Nah, kemudian yang keenam,
kriteria pelamar pada penetapan kebutuhan umum. Nah, ini untuk yang kategori kriteria umum. Yang pertama adalah lulusan PPG yang terdaftar pada pangkalan database kelulusan pendidikan profesi guru di Kemendikbudristek. Ini untuk yang lulusan PPG. Kemudian yang kedua, guru yang terdaftar di Dapodik Kemendikbudristek. Jadi bagi guru-guru yang terdaftar di dalam Dapodik, khususnya untuk yang masa kerja di bawah 3 tahun, baik untuk yang guru honor negeri, tentunya ini masuk ke dalam sini Bapak Ibu ya. Karena di sini tidak ada untuk masa kerja, hanya terdaftar di dalam Dapodik. Yang untuk guru swasta kemungkinan masuk ke dalam bagian untuk kriteria pelamar umum ini. Kemudian yang ketujuh, pelamar pada seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun anggaran 2023 ini wajib memiliki kualifikasi pendidikan dengan jenjang paling rendah sarjana atau diploma 4 dan atau sertifikat pendidik dengan merujuk pada surat edaran Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikbudristek nomor yaitu 2901-B-HK.04.01/2023 tanggal 24 Mei 2023 yaitu tentang kualifikasi akademik dan sertifikat pendidik dalam pendaftaran seleksi P3K jabatan fungsional guru tahun 2023. Jadi ini untuk linearitasnya Bapak Ibu. Nanti kita buatkan khusus videonya karena banyak rekan-rekan yang bertanya mengenai untuk linearitas ini. Kita carikan dulu edaran dari Dirjen GTK-nya Bapak Ibu dan kita akan lihat mengenai linearitas untuk guru-guru ya untuk seleksi P3K tahun 2023 ini. Nah, kedelapan, kualifikasi pendidikan dan atau kompetensi pendidik bagi pelamar pada seleksi jabatan fungsional guru tahun anggaran 2023 itu sebagaimana dimaksud pada diktum ke-7 itu dikecualikan bagi pelamar yang melamar pada kebutuhan di wilayah otonomi khusus Provinsi Papua. Kemudian yang ke-9, sini kita lihat kualifikasi pendidikan dan atau kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada diktum ke-8 untuk guru pada taman kanak-kanak, sekolah dasar, pendidikan kesetaraan program paket A atau bentuk lain yang sederajat itu paling rendah lulusan pendidikan menengah atas atau sederajat dan telah mengikuti pendidikan guru selama 2 tahun Bapak Ibu. Nah, kemudian yang ke-10, dalam hal terdapat pelamar dengan kualifikasi pendidikan dan atau kompetensi pendidik sebagaimana dimaksud pada diktum ke-9 yang dinyatakan lulus seleksi P3K guru tahun anggaran 2023, instansi wajib meningkatkan kualifikasi akademik guru ke jenjang sarjana atau diploma 4. Nah, ini berlanjutan mengenai untuk diktum ke-9 tadi Bapak Ibu ya. Selanjutnya yang ke-11, dalam hal pelamar seleksi P3K guru tahun anggaran 2023 berstatus sebagai penyandang disabilitas ini berlaku ketentuan sebagai berikut. Yang pertama, penyandang disabilitas rungu itu tidak dapat melamar ke kebutuhan P3K pada jabatan fungsional guru bahasa Indonesia atau jabatan fungsional guru bahasa Inggris. Kemudian penyandang disabilitas daksa tidak dapat melamar ke kebutuhan P3K pada jabatan fungsional guru pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Dan yang ketiga, penyandang disabilitas netra tidak dapat melamar ke kebutuhan P3K jabatan fungsional guru seni, budaya, dan keterampilan. Kemudian yang ke-12, pelamaran lowongan kebutuhan P3K jabatan fungsional guru tahun anggaran 2023 didahulukan secara berurutan. Yang pertama, ini untuk pelamarannya Bapak Ibu ya, diurutkan. Yang pertama itu pelamar prioritas yang sudah lulus PG tahun 2021, STHK 2, kemudian guru non-ASN di sekolah negeri yang masa kerja paling rendah 3 tahun ya Bapak Ibu. Kita lihat tadi diktum sebelumnya. Kemudian yang keempat, baru maksud kami yang urutan yang terakhir, yaitu pelamar pada kebutuhan umum sebagaimana dimaksud pada diktum ke-6. Selanjutnya yang ke-13, seleksi P3K guru itu terdiri dari seleksi administrasi dan seleksi kompetensi, sama dengan teknis tadi Bapak Ibu. Kemudian yang ke-14, di sini kita lihat seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-13 huruf B itu meliputi untuk seleksi kompetensinya ada seleksi kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural Bapak Ibu. Nah, ini untuk yang seleksi kompetensi di tahun anggaran 2023 ataupun tahun 2023. Kemudian yang ke-15, seleksi P3K guru sebagaimana dimaksud pada diktum ke-13 dilakukan mempertimbangkan integritas dan moralitas
yang dilaksanakan dengan wawancara. Jadi tetap ada wawancara Bapak Ibu ya. Nah, kemudian yang ke-16, seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-14 dan wawancara sebagaimana dimaksud pada diktum ke-15 dilaksanakan menggunakan CAT yang diselenggarakan oleh BKN. Nah, jadi di tahun 2023 ini berbeda Bapak Ibu, itu menggunakan CAT BKN yang sebelumnya menggunakan CAT UNBK Kemendikbud. Nah, di sini kita lihat itu ada perubahan menggunakan CAT BKN untuk yang P3K guru. Karena di sini tertulis di diktum ke-16 seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-14 yaitu kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural, yaitu pada diktum ke-15 ini dilakukan ya, dilaksanakan menggunakan CAT diselenggarakan oleh BKN. Kemudian ke-17, seleksi kompetensi dan wawancara bagi pelamar prioritas menggunakan hasil seleksi P3K Guru tahun 2021. Kemudian ke-18, instansi daerah dapat melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan selain CAT BKN. Nah, mungkin aturannya nanti ini bisa kita lihat lagi Bapak Ibu, tunggu saja di Juknis Kemendikbud. Instansi daerah dapat melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan selain CAT BKN yang untuk yang ke-18 ini. Kemudian yang ke-19, bobot nilai seleksi kompetensi teknis tambahan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-18 itu sebesar 30% dari nilai seleksi kompetensi teknis secara keseluruhan. Kemudian ke-20, seleksi kompetensi teknis tambahan selain CAT BKN sebagaimana dimaksud pada diktum ke-18 ya, berpedoman pada petunjuk teknis seleksi yang disusun oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi. Jadi kita tunggu lagi Bapak Ibu ya untuk Juknis P3K Guru dari Kemendikbud. Kemudian ke-21, dalam hal instansi melaksanakan seleksi kompetensi teknis tambahan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-18, instansi wajib menyampaikan kepada Kemendikbudristek ya dengan tebusan kepada Menteri dan Kepala BKN. Kemudian yang ke-22, materi seleksi kompetensi sebagaimana dimaksud pada diktum ke-14 dan wawancara sebagaimana dimaksud pada diktum ke-15 itu meliputi materi kompetensi teknis ya, kemudian materi kompetensi manajerial. Silakan Bapak Ibu baca apa saja yang dinilai, untuk menilai apa saja yang untuk manajerial, kemudian sosial kultural, kemudian materi wawancara di sini dengan menggali informasi non kognitif yang bertujuan untuk menilai integritas dan moralitas meliputi beberapa aspek seperti kejujuran, komitmen, keadilan, etika, dan kepatuhan. Kemudian ke-23, seleksi kompetensi teknis, manajerial, dan sosial kultural dilaksanakan dalam durasi waktu 120 menit ya, dan dikecualikan bagi penyandang disabilitas netra yang melamar pada kebutuhan khusus disabilitas dilaksanakan dalam durasi 150 menit. Jadi waktu untuk pengerjaan seleksi kompetensi yaitu 120 menit Bapak Ibu untuk yang selain non disabilitas ya. Kemudian ke-24, wawancara dilaksanakan dalam durasi waktu 10 menit dan dikecualikan bagi penyandang disabilitas netra yang melamar pada kebutuhan khusus disabilitas dilaksanakan dalam durasi 15 menit. Kemudian ke-25. Nah, jumlah keseluruhan soal seleksi kompetensi dan wawancara adalah 145 butir. Nah, untuk seleksi kompetensi teknis 90 butir soal, seleksi kompetensi manajerial 25 soal, seleksi kompetensi sosial kultural itu 20 butir soal, dan wawancara ada 10 soal, jadi totalnya ada 145 soal untuk seleksi kompetensi ya Bapak Ibu. Kemudian yang ke-26 itu pembobotan nilai untuk materi soal seleksi kompetensi dan wawancara, yaitu untuk materi seleksi kompetensi teknis bagi pelamar pada kebutuhan khusus, bobot jawaban benar untuk kebutuhan khusus, jawaban benar paling rendah 1 dan nilai paling tinggi adalah 5, serta soal tidak terjawab bernilai 0. Jadi nanti ketika ujian silakan saja dijawab Bapak Ibu, karena setiap opsi tentunya ada nilainya ya. Kalau kita lihat di sini bobot jawaban benar paling rendah adalah 1, paling tinggi adalah 5, dan serta soal tidak terjawab itu bernilai 0. Nah, untuk materi soal kompetensi teknis bagi pelamar pada kebutuhan umum
bobot jawaban benar bernilai 5 dan jawaban salah atau soal tidak terjawab bernilai 0. Nah, ini yang membedakan antara pelamar umum dan pelamar khusus dari segi pembobotan nilainya Bapak Ibu ya. Kalau untuk yang khusus itu semua opsi jawaban memiliki nilai. Sedangkan untuk yang umum hanya 2 opsi. Jawaban benar 5, kalau tidak salah atau jawaban salah dan atau soal tidak terjawab itu 0. Yang membedakan Bapak Ibu ya dari segi untuk pembuatan jawaban nilainya. Kemudian untuk materi soal seleksi kompetensi manajerial, bobot jawaban benar paling rendah 1 dan paling tinggi 4 serta soal tidak terjawab bernilai 0. Untuk materi soal seleksi kompetensi sosiokultural, bobot jawaban benar paling rendah 1 dan nilai paling tinggi 4 serta soal tidak terjawab bernilai 0. Kemudian yang kelima untuk materi soal wawancara, bobot jawaban benar paling rendah 1 dan paling tinggi 4 serta soal tidak terjawab bernilai 0. Nah, untuk nilai kumulatif paling tinggi ya Bapak Ibu, kalau kita lihat di sini untuk seleksi kompetensi dan wawancara adalah 670 dengan rincian 450 seleksi kompetensi teknis, 100 untuk kompetensi manajerial dan sosial kultural, dan 40 untuk yang wawancara. Jadi total paling tinggi nanti ya, kalau seandainya terjawab semua dengan benar itu 670. Kemudian ke-28 nilai ambang batas seleksi kompetensi dan wawancara adalah nilai minimal yang harus dipenuhi oleh setiap peserta seleksi pada penetapan kebutuhan umum. Kemudian yang ke-29 nilai ambang batas seleksi kompetensi dan wawancara sebagaimana dimaksud pada diktum ke-28 terdiri atas nilai ambang batas seleksi kompetensi teknis, nilai ambang batas kumulatif seleksi kompetensi manajerial dan sosiokultural, dan nilai ambang batas wawancara. Ini kembali ke tahun 2021 Bapak Ibu, itu menggunakan nilai ambang batas teknis, kompetensi manajerial dan sosiokultural. Jadi untuk yang kalau kita lihat beberapa diktum sudah kita baca, itu tes observasi tidak ada Bapak Ibu ya, berbeda di tahun 2022. Jadi untuk di tahun 2023 ini kembali menggunakan seleksi kompetensi yaitu teknis, manajerial, sosiokultural, dikumulatifkan nanti jumlahnya, nilai ambang batasnya, dan juga untuk yang wawancara menggunakan tes CATBKN. Kemudian ke-30 penetapan nilai ambang batas bagaimana dimaksud diktum ke-28 yaitu nilai untuk seleksi kompetensi teknis sebagaimana tercantum pada lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan menteri ini, yaitu 117 untuk seleksi kompetensi manajerial dan sosiokultural dan 24 untuk wawancara. Ini adalah nilai ambang batas yang digunakan Bapak Ibu ya untuk di tahun 2023 ini. Jadi ayo Bapak Ibu berusaha untuk mencapai nilai ambang batas sudah ditetapkan oleh Panselnas yaitu melalui Kemenpan RB nomor 649 ini untuk P3K guru. Ingat untuk kompetensi manajerial dan sosiokultural itu dikumulatifkan dan di sini nilai ambang batasnya 117 dan untuk yang wawancara itu 24 dan untuk yang teknis kita lihat nanti di bagian lampirannya. Nah, ke-31 karena ini banyak diktumnya Bapak Ibu. Kemudian pelamar pada kebutuhan khusus dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik pada lowongan kebutuhan jabatan yang dilamar. Ke-32 pelamar pada kebutuhan umum dinyatakan lulus seleksi jika memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik pada lowongan jabatan yang dilamar. Kemudian, pelamar yang memiliki sertifikat pendidik linier dengan jabatan yang dilamar terdaftar dalam pangkalan data Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi mendapat paling tinggi nilai sebesar 100% dari nilai paling tinggi kompetensi teknis. Jadi selamat bagi yang memiliki serdik di tahun 2023 ini karena jika memiliki serdik tentunya nilai kompetensi teknis rekan-rekan semua itu 100% Bapak Ibu ya. Baik tentunya untuk yang pelamar khusus dan juga pelamar umum, khususnya pelamar khusus yang tadi tenaga STHK 2 dan non ASN masa kerja paling rendah 3 tahun dan juga di pelamar umum ya Bapak Ibu. Ini untuk afirmasi ya, sepertinya afirmasi untuk serdik. Kemudian keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diubah sebagaimana mestinya. Ditetapkan sama tadi 13 September tahun 2023. Nah, untuk lampiran nilai ambang batasnya silakan nanti Bapak Ibu cek saja di surat edaran ini karena nanti akan kami sematkan di link di deskripsi video. Silakan Bapak Ibu klik saja untuk mendownload file ini Bapak Ibu ya, untuk bisa Bapak Ibu lihat lebih rinci terkait dengan nilai ambang batas
yang digunakan di tahun 2023. Ingat Bapak Ibu, semuanya melalui tes ya, seleksi kompetensi teknis, manajerial, sosiokultural, dan juga wawancara. Jadi yang observasi sepertinya dihilangkan Bapak Ibu karena tidak ada penjelasan di dalam keputusan Menpan RB nomor 649 tentang mekanisme seleksi P3K Guru tahun anggaran 2023. Untuk Menpan RB nomor 648 ini berkaitan dengan mekanisme seleksi untuk P3K Jabatan Fungsional tahun 2023. Nah, secara langsung saja kita buka untuk isinya Bapak Ibu ya. Kita langsung menuju ke bagian diktum biasanya. Nah, di sini memutuskan. Yang pertama, jenis kebutuhan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja tahun anggaran 2023 itu meliputi ada khusus dan ada umum Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, kriteria pelamar bagi kebutuhan khusus sebagaimana dimaksud pada diktum pertama huruf A itu meliputi ST tenaga honorer kategori 2 atau STHK 2 atau yang kedua tenaga non ASN. Nah, ini dikategorikan masuk ke dalam pelamar untuk bagi kebutuhan khusus ya Bapak Ibu. Kemudian yang ketiga, STHK 2 sebagaimana dimaksud pada diktum kedua itu huruf A adalah STHK 2 yang terdaftar dalam pangkalan database STHK 2 pada Badan Kepegawaian Negara atau BKN dan melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar. Nah, itu untuk aturan bagi yang STHK 2 Bapak Ibu. Kemudian yang keempat, tenaga non-ASN atau honorer sebagaimana dimaksud pada diktum kedua huruf B adalah pegawai yang melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar dan memiliki pengalaman kerja paling sedikit 2 tahun secara terus-menerus pada instansi pemerintah yang dilamar. Nah, itu untuk tenaga non-ASN. Kemudian yang kelima, setiap pelamar nanti wajib memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar pada saat pendaftaran dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu paling singkat 2 tahun pada jenjang pemula, terampil, mahir, penyelidik, dan ahli pertama. Kemudian paling singkat 3 tahun pada jenjang ahli muda, paling singkat 5 tahun pada jenjang ahli madya, dan paling singkat 7 tahun pada jenjang ahli utama. Nah, selanjutnya yang keenam, pengalaman sebagaimana dimaksud pada diktum kelima itu dikecualikan bagi jabatan fungsional dosen. Kemudian yang ketujuh, setiap pelamar nanti jabatan fungsional dosen itu wajib memiliki pengalaman sebagai tenaga pengajar di perguruan tinggi dan ketentuan sebagai berikut untuk yang tenaga dosen. Silakan dibaca Bapak Ibu di diktum yang ketujuh. Kemudian yang kedelapan itu pengalaman sebagaimana dimaksud pada diktum keempat, diktum kelima, dan diktum ketujuh itu dibuktikan surat keterangan bekerja yang ditandatangani oleh pimpinan unit kerja. Nanti Bapak Ibu yang ingin mendaftar tentunya yang masuk ke dalam kategori khusus tadi itu harus menyertakan ya surat keterangan bekerja yang ditandatangani langsung oleh pimpinan unit kerja Bapak Ibu sekalian, yaitu untuk honorer atau tenaga non-ASN dan STHK 2. Kemudian penentuan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada diktum pertama dilaksanakan berdasarkan rincian penetapan kebutuhan jabatan fungsional yang diumumkan oleh instansi pemerintah dengan ketentuan sebagai berikut, yaitu kebutuhan khusus paling banyak sebesar 80% dan kebutuhan umum paling sedikit 20% Bapak Ibu untuk terkait dengan penetapan kebutuhannya ya di diktum pertama tadi, karena dibagi dua, ada yang khusus dan juga ada yang untuk umum. Kemudian ke-10, penentuan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-9 tadi itu dilakukan oleh instansi pemerintah pada sistem seleksi calon aparatur sipil negara atau SSCSN yang diselenggarakan oleh BKN. Kemudian yang ke-11, penentuan kebutuhan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-9 itu berlaku bagi masing-masing jenis jabatan fungsional tenaga kesehatan dan juga teknis. Nah, kemudian yang ke-12, seleksi pengadaan P3K ini terdiri dari seleksi administrasi, kemudian ada seleksi kompetensi. Biasanya itu menggunakan CAT BKN Bapak Ibu ya, untuk yang teknis ini. Kemudian yang ke-13, seleksi pengadaan P3K dimaksud pada diktum ke-12, yaitu dilakukan mempertimbangkan integritas dan moralitas yang dilaksanakan dengan wawancara. Jadi sini ada juga penjelasan mengenai wawancara Bapak Ibu.
Kemudian ke-14, peserta pada kebutuhan khusus dinyatakan lulus seleksi jika berperingkat terbaik. Ya, untuk yang kebutuhan khusus, tetap yang dianggap lulus adalah memiliki peringkat terbaik. Kemudian pengisian kebutuhan khusus diberlakukan terlebih dahulu bagi para STHK2 yang berperingkat terbaik. Jadi untuk pengisian kebutuhan khusus ya itu didahulukan ya Bapak Ibu untuk yang STHK2, tentunya ini orang-orang sudah lama mengabdi. Kemudian dalam hal masih terdapat kebutuhan khusus yang belum terpenuhi setelah diktum ke-15 diberlakukan, maka kebutuhan tersebut diisi oleh peserta tenaga non-ASN yang berperingkat terbaik. Jadi diurutkan Bapak Ibu ya, STHK2 dulu, baru kemudian tenaga non-ASN yang berperingkat terbaik gitu ya urutannya. Kemudian yang ke-17, peserta pada kebutuhan umum dinyatakan lulus jika memenuhi nilai ambang batas dan berperingkat terbaik. Nah, dalam hal masih terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi pada instansi daerah, kebutuhan dapat diisi dari pelamar pada jenis kebutuhan, jabatan, dan kualifikasi pendidikan yang sama dari unit penempatan atau lokasi kebutuhan berbeda. Kemudian yang ke-19, dalam hal masih terdapat kebutuhan yang tidak terpenuhi pada instansi pusat, pengisian kebutuhan hanya diberlakukan pada instansi yang melakukan pengelompokan. Dan selanjutnya, untuk yang ke-20, pengisian kebutuhan sebagaimana dimaksud pada diktum ke-19 itu berasal dari pelamar pada jenis kebutuhan dan kelompok jabatan yang sama. Kemudian pengisian kebutuhan sebagaimana diktum ke-18 dan diktum ke-20 itu berlaku ketentuan sesuai masing-masing jenis kebutuhan. Nah, dalam hal masih terdapat kebutuhan umum yang belum terpenuhi, setelah diktum ke-21 diberlakukan, maka kebutuhan tersebut diisi oleh peserta pada kebutuhan khusus dengan memenuhi ketentuan sebagaimana diktum ke-17. Kemudian yang diktum ke-23 ini mekanisme seleksi pengadaan P3K untuk jabatan fungsional itu dikecualikan bagi seleksi P3K untuk jabatan fungsional guru pada instansi daerah tahun anggaran 2023. Karena untuk guru khusus tersendiri Bapak Ibu ya untuk keputusan Menpan RB-nya. Kemudian ke-24. Keputusan ini berlaku mulai sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan, maka akan diubah sebagaimana mestinya dan di sini ditetapkan 13 September 2023 Bapak Ibu. Nah, untuk aturan yang pertama kita lihat mengenai mekanisme seleksi P3K jabatan fungsional ya. Untuk dosen tadi dan teknis kita lihat Bapak Ibu. Baik, itulah informasi yang dapat kami bagikan kepada rekan-rekan semua. Semoga informasi ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.